Stasi Santo Yohanes Emperara lahir dari semangat umat Katolik setempat untuk membangun kehidupan iman di tengah keterbatasan. Pada awalnya, jumlah umat sekitar 30 kepala keluarga yang berasal dari Dusun Sandong dan Dusun Emperara, Desa Nangapumubuh, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Walaupun kondisi masyarakat masih sederhana, umat tetap mempertahankan iman melalui doa bersama dan ibadat dari rumah ke rumah. Rumah Pak Blangkas selaku ketua umat saat itu menjadi tempat pelaksanaan ibadat sabda, doa rosario, dan pertemuan umat. Kesadaran akan pentingnya tempat ibadat yang tetap mendorong umat untuk membangun gereja sendiri. Dengan semangat gotong royong, umat mengumpulkan bahan bangunan dan mendirikan gereja sederhana yang kemudian dikenal sebagai Kapel Santo Yohanes. Pembangunan dimulai pada tahun 1986 dan selesai pada tahun 1998. Gereja tersebut masih sangat sederhana dengan dinding papan, atap kayu, dan lantai tanah, tetapi menjadi simbol persatuan dan perjuangan iman umat. Dalam perkembangannya, wilayah ini awalnya masuk paroki Santo Petrus dan Paulus Sekadau. Walaupun pastor paroki tidak selalu dapat hadir karena keterbatasan akses dan jarak, dukungan para pastor tetap memberi semangat bagi umat untuk terus berkembang. Pada tahun 1990, wilayah ini masuk ke paroki Hati Kudus Yesus Sarawak akibat pemekaran paroki. Beberapa pastor yang pernah melayani antara lain Pastor Bernardo Mentani, CP, hingga Pastor Pietro Di Vincenzo, CP, atau yang akrab disebut Pastor Petrus. Kemudian pada tahun 2011, Stasi Santo Yohanes Emperara menjadi bagian dari Paroki Santo Petrus Rasul Monumental Sekadau yang dipimpin oleh Pastor Bartolomeus Tolo, PR, hingga Pastor Agustinus Rian, PR, dan Pastor Kristianto Anggah Kusuma Putra, PR. Melalui semangat gotong royong umat serta dukungan pelayanan para pastor, Stasi Santo Yohanes Emperara terus berkembang menjadi komunitas Katolik yang semakin kuat dalam iman, persaudaraan, dan kehidupan menggereja. Perkembangan umat di Stasi Santo Yohanes Emperara menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik dari waktu ke waktu. Pada masa awal, jumlah umat sekitar 30 kepala keluarga yang berasal dari Dusun Sandong dan Dusun Emperara. Walaupun jumlahnya masih sedikit dan kehidupan masyarakat sederhana, umat tetap memiliki semangat yang kuat untuk menjaga iman Katolik. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat terus bertambah karena pertumbuhan penduduk dan adanya pendatang yang kemudian menetap di wilayah tersebut. Kemudian, masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong, persaudaraan, dan toleransi turut mendukung perkembangan komunitas umat. Perkembangan kehidupan gereja juga semakin terlihat dengan meningkatnya keterlibatan umat dalam ibadat, doa bersama, pendalaman kitab suci, serta kegiatan pastoral lainnya. Gereja sederhana yang awalnya berdinding papan, beratap kayu, dan berlantai tanah tetap menjadi pusat kehidupan iman umat. Pada tahun 2011, Dusun Sandong memisahkan diri dan mulai melaksanakan ibadat secara mandiri. Meskipun demikian, jumlah umat di Stasi Santo Yohanes Emperara tetap meningkat. Pertumbuhan umat membuat kapasitas gereja lama tidak lagi mencukupi, terutama pada perayaan besar seperti Natal, Paskah, dan perayaan Ekaristi saat imam datang. Banyak umat harus mengikuti ibadat dari luar gereja sehingga pengurus dan umat memasang tenda tambahan. Keadaan tersebut mendorong umat untuk membangun gereja baru yang lebih besar. Pada tahun 2024, Pak Tanjo sebagai ketua umat mengajak masyarakat untuk memulai pembangunan gereja baru. Hingga sekarang pembangunan masih berlangsung. Namun, ibadat dan perayaan Ekaristi sudah mulai dilaksanakan di gereja yang sedang dibangun. Alasannya agar umat semakin bersemangat untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Saat ini jumlah umat Katolik di Stasi Santo Yohanes Emperara telah mencapai lebih dari 80 kepala keluarga.
Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa kehidupan iman umat terus berkembang dari generasi ke generasi, tidak hanya dalam jumlah tetapi juga dalam keterlibatan pelayanan dan kehidupan sosial masyarakat.